Duet Putri dengan Ronan Keating bikin takjub. Putri Aryani kembali memukau penonton saat buka konser Ronan Keating yang berlangsung di salah satu hotel berbintang Jakarta, Jumat malam. Tampil mengenakan busana berwarna abu-abu, peraih Golden Buzzer di ajang America's Got Talent 2023 itu mengawali penampilannya dengan bawakan lagu milik lead vokal grup vokal Boyzone berjudul Can't Take My Eyes Off You. Penonton konser semakin kagum, manakala Putri hendak berduet dengan Ronan Keating menyanyikan lagu No Matter What. This is a great honor for me. Together, Putri and I are going to sing No Matter What. Suara indah Putri Aryani mampu mengimbangi suara khas Ronan. Tak ayal banyak penonton yang memuji aksi duet mereka. Bahkan Ronan sendiri nampak kagum mendengar suara Putri. Penyanyi asal Irlandia itu pun terlihat menggandeng erat dan memeluk Putri. Kerap diajak duet dengan penyanyi kelas dunia, Putri merasa bangga bisa sepanggung dan penyanyi senior bertaraf internasional. Excited banget karena juga Ronan Keating itu salah satu penyanyi yang dijuluki King of Pop juga dari Ireland, dan itu emang excited banget. Usai tampil di konser Ronan Keating, kini Putri akan fokus pada persiapannya mengikuti semifinal America's Got Talent 2023 yang akan berlangsung 3 September mendatang di Los Angeles, Amerika Serikat. Putri mengaku sudah melakukan berbagai persiapan jelang keberangkatannya ke Los Angeles tersebut. Ini abis ini Putri bakal fokusin untuk persiapan AGT abis acara ini. Yang pasti Putri akan nyiapin lagu-lagunya, terus nanti Putri juga udah siapin secara physically and mentally dengan cara acara-acara begini. And then yang pasti Putri akan berusaha untuk do my best. Jadi nanti Putri akan perform itu secara live di tanggal 5 September hari Selasa waktu Los Angeles, dan di waktu Indonesia itu hari Rabu tanggal 6 September. Tak hanya melakukan persiapan, saat tampil di Istana Negara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Putri pun tak lupa meminta doa dan dukungan kepada Presiden Joko Widodo, juga seluruh rakyat Indonesia untuk penampilannya nanti. Putri minta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baim Paula kejar sang pelaku bobol mobil. Pasca mobilnya dibobol maling pada Senin 7 Agustus lalu, hingga kini sang pelaku masih buron. Tak mudah memang menangkap pelaku pencurian. Walaupun Baim telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi, dan polisi juga sudah melakukan olah TKP. Bahkan pelakunya pun sempat rekam kamera CCTV. Namun kenyataannya, pelaku pembobol mobil Baim belum tertangkap. Belum sih, lagi diurus semuanya. Kalau untuk detailnya suami saya yang beritahu, karena kan aku juga nggak di situ, terus lagi nggak di situ pas waktu polisi datang. Jadi tapi semua dalam proses di pelaporan polisi. Meski tak ada satupun barang berharga yang berhasil dibawa pelaku, namun tetap saja kejadian itu membuat Baim dan Paula istrinya merasa tak aman dan nyaman lagi berada di kantor. Apalagi pelakunya masih bebas berkeliaran. Hal tersebut membuat suami Paula itu harus meningkatkan kewaspadaan dan keamanan di kantornya. Ya mungkin emang di mobilnya nggak ada apa-apa. Tapi kan lebih kayak rasa keamanan dan kenyamanan kita juga di situ kan jadi agak sedikit gimana ya gitu. Cuman
itu kan posisinya di belakang, jadi akhirnya kita kan ada security, akhirnya sekarang security-nya diperbanyak dan juga ditaruh di belakang juga, karena kan lumayan pembatasnya kan agak pendek juga, jadi kita dari kejadian itu kita akhirnya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan lagi untuk kedepannya. Lebih lanjut, Paula berharap jika polisi bisa segera menangkap pelaku pembobol mobil milik suaminya. Terlebih, polisi dan Baim sudah mengetahui ciri-ciri pelaku berdasarkan olah TKP dan rekaman CCTV. Aku nggak tahu sih, itu mungkin suami aku yang lebih tahu, aku sih nggak terlalu mengikutin juga. Yang pasti aku cuman tahu kalau itu kebobolan, terus sudah dilaporin polisi, ya sampai situ aja sih. Sebenarnya mungkin kalau dilihat dari apa yang diambil dan sebagainya itu mungkin bukan sesuatu yang gimana ya, tapi membuat kita jadi kurang nyaman di lingkungan kita sendiri itu sebenarnya. Jadi mungkin untuk keputusannya sih saya kembalikan ke suami saya, karena semua kan dia yang memutusin dan aku kan cuma ikut aja. Yang penting berharapnya ke depannya ya jangan terjadi hal-hal seperti itu lagi gitu. Tias Mirasih dan Tengku Tezi jadi pasangan suami istri. Setahun menjalin pacaran, Tias Mirasih dan Tengku Tezi resmi jadi pasangan suami istri dengan mas kawin terbilang fantastis, 50 gram logam mulia. Meski bukan kali pertama menikah, Tias dan Tezi yang sempat menjalani masa pingitan sama-sama dihantui perasaan deg-degan pas menjalani prosesi ijab kabul. Untungnya, hanya dalam satu tarikan nafas, Tengku Tezi mengucapkan ijab kabul di depan penghulu. Saya terima nikah dan kawinnya Mirasih Tias Enda binti Sirman Widiatmo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi? Dah? Alhamdulillah. Alamin. Tadi alhamdulillah lancar semuanya, prosesinya aman semua. Alhamdulillah sampai saat ini juga cuaca mendukung ya, alhamdulillah. Tapi hebat tadi, nggak baca ya Pak, jagoan. Udah latihan 2 hari ya. 2 hari begadang ngapain itu doang. Alhamdulillah. Tapi tadi kaget juga, aku kira emang bakalan baca, tapi ternyata dia ini lantang gitu tanpa baca. Gitu. Iya, menikah dengan Tengku Tezi bagi Tias merupakan impian mendiang sang mama tercinta. Wajar, saat menjalani proses sungkeman, Tias sempat meneteskan air mata saat ia sungkeman di hadapan sang kakak yang mewakili kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Apalagi menurut Tias, pernikahannya kemarin adalah pernikahan tertunda mereka yang nyaris menikah di rumah sakit saat sang bunda mengalami kritis. Campur aduk sih rasanya ya, karena ini momen yang memang benar-benar sebenarnya spesial, tapi satu sisi aku juga sedih karena mama nggak ada, gitu nggak bisa lihat. Cuman aku percaya pasti mama lihat aku dari atas dan restu. Sebenarnya nih kalau sejujurnya kita tuh plannya adalah hampir mau menikah di rumah sakit kemarin gitu, karena memang melihat kondisi mama ya sayangnya. Satu wasiat sang mama sudah dikabulkan Tias Mirasih dan Tezi. Kini, keduanya tinggal merencanakan punya momongan sesuai keinginan mendiang sang mama yang ingin menggendong cucu dari Tias. Lantas, benarkah meski sudah memiliki 2 anak sambung dari pernikahan Tezi sebelumnya, Tias dan Tezi siap tancap gas mendapatkan momongan dengan menjalani bulan madu ke Thailand? Sebenarnya nggak dibilang bulan madu ya. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja, nggak jauh-jauh. Kita rencana mau nonton Post Malone, jadi honeymoonnya sekalian nonton Post Malone di Bangkok nanti. Ya pengennya mah segera ya, insya Allah ya kalau Ya, dikasih. kita nggak ada rencana apa-apaan, ya udah terserah yang di atas aja mau aturnya gimana, mau langsung dapet, mau 2 tahun, mau 14 tahun. Ya jangan lama banget sih. Yang mau teh. Ya mudah-mudahan Ya sesegera udah, mungkin. semoga secepatnya. Super kompak, Atta Aurel ajak kru liburan. Pemirsa, tak mau kehilangan momen 17 Agustus, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mengajak seluruh tim AHA untuk liburan. Momen tamasya ini dipilih Atta untuk menggantikan kegiatan lomba-lomba spesial Hari Kemerdekaan yang biasa keluarga mereka lakukan. Atta pun meminta tim gunakan busana serba merah putih. Yang bikin gemes, ada Amina juga turut mengenakan kostum merah putih.
Games pertama kita akan coba anak-anak main ontang-anting. Siapa yang berani dan siapakah pemenangnya? Let's go! Orang ini akan 13, nggak boleh airnya tumpah. Yang tumpah, pengurangan poin. Emang beda ya, sang artis tajir satu ini. Lombanya aja pada kocak bener. Apalagi ekspresi ketika menaiki wahana pontang-panting bikin ngakak. Kalau nggak hamil kira-kira Mama Nur berani nggak? Mau, aku suka naik yang ini. Suka naik yang ini? Ingat bagaimana dulu para pahlawan memerdekakan negara kita. Jangan sampai kalian megang air doang nggak bisa. Nah tuh, Mama Nur juga mau ikutan tuh. Tapi sayang ya, kan lagi hamil. Oke deh, lanjut ke games berikutnya. Mereka nih mau naik kora-kora, tapi ada yang drama nih. Kayaknya nggak bisa nih saya naik ini. Apa saya nggak dengar, saya nggak. Lagi nggak enak badan, nggak enak body. Meskipun deg-degan saat menaiki wahana kora-kora, Atta berusaha memberanikan diri dan membuktikan semangat juangnya. Ini permainan anak kecil, Pak. Astagfirullahaladzim. Abang mau muntah. Walaupun sempat lemas plus mual, Atta gaspol ikutin lomba berikutnya yaitu lomba naik halilintar sambil menyanyikan lagu 17 Agustus. Itu nama bela negara, Bang. Nah, wahana selanjutnya bakal heboh. Mereka akan naik wahana ekstrim yaitu tornado. Tapi kok kayaknya pepatah nyari aman tuh. Makanya Atta pun menjanjikan hadiah agar tim lain gak ngambek. Kalau udah urusan duit sama bonus ditambah, pasti Atta pada semangat semua tuh. Terakhir adalah ini tornado. Inilah para pemberani itu. Pepatah nggak ikutan nih? Jangan rame-rame, pokoknya ntar total hadiah. Yang naik tornado lebih. Mereka berani banget ya. Natali Sarah jualan kerak bubur keliling kampung. Lama tak muncul di layar kaca, pesinetron Natali Sarah mendadak jadi penjual kerupuk kerak bubur keliling. Iya, bersama Ibu Warningsih, warga Bojong Sari Depok Bogor, Natali mencoba peruntungan berjualan keliling pisang goreng dan kerupuk kerak bubur. Mampukah Natali yang terbiasa hidup instan harus susah payah melakoni jadi penjual keliling kampung menjajaki kerupuk kerak bubur? Kerak bubur, pisang goreng anget-anget, enak sih bro. Maksa, jualannya maksa. Dua ya jadi. Pisangnya beli berapa? Pisangnya 5.000 baik. Pisangnya 5.000 ya. 15.000 belum sampai 20.000. Ini harus hari ini harus viral. Harus cetar ya. Harus lebih banyak karena emang kita daganginnya tadi lebih banyak daripada keseharian ibu. Karena aku bantuin. Baru setengah hari menemani Ibu Warningsih berjualan keliling, Natali tiba-tiba tak kuasa menahan tangis iba. Mendengar bagaimana perjuangan Ibu Warningsih yang susah payah mencari rezeki, seharian berdagang hanya mengantongi uang Rp20.000. Nggak mesti mas, kadang 25 sehari, kadang 20 ya, kadang kalau nggak ada yang beli ya kosong gitu mas, palingnya 15 pendapatannya gitu mas adanya. Nggak mesti nggak mesti 25, enggak mas, nggak tentu. Iya, Nggak tentu. apalagi kalau hujan tuh susah kan.
Tak hanya ikut berjualan keliling kampung, Natalie Sarah juga ikut merasakan bagaimana perjuangan Ibu Warningsih membuat kerupuk kerak bubur. Meski harganya tak seberapa, ternyata proses pembuatannya penuh perjuangan. Oh, terlalu ketipisan. Teplokin. Iya, kalau bikin pisang goreng sih udah di rumah sering, tapi baru tahu bikin sisa bubur itu dibikin kerak bubur. Adonannya dijemur dulu, digoreng, baru didagang keliling begini, baru ini nih. Udah gitu harganya cuma 2.000. Bikinnya pakai effort. Pengen ngerasain jadi si ibu ini jualan gitu. Penasaran bagaimana perjuangan Natalie Sarah jadi penjual kerupuk kerak bubur di Bojongsari Bogor? Saksikan selengkapnya di program Bedah Rumah dan Uang Kaget Lagi, hanya di MNC TV.